di warung itu kan suka ada tuh makanan yang kerupuk-kerupuk tapi nggak ada labelnya. What? Mari ngevlog di Kebun Isen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Isen. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngobrolin soal tip bisnis ataupun tip apalah gitu ya yang berkaitan dengan bisnis. Nah, kayak gitu. Dan kali ini udah ada satu pembahasannya deh ya. Betul sekali. Yang menarik banget, yaitu punya keterkaitan dengan merek. Oh my god. Iya. Oke, ada apa nih deh? Jadi kita sama-sama belajar nih sekarang dari sini on brand. Nah, sebelum kita bahas tentang merek, kalian pasti tahu kan ya kalau misalnya kita beli makanan di warung itu kan suka ada tuh makanan yang kerupuk-kerupuk tapi nggak ada labelnya. What? Ya. Kadang kan beli nih ya, beli ada makanan kerupuk yang enak gitu, yang enak, pas besoknya nggak jual lagi. Terus diriku nanya ke tukang warungnya, teh mau kerupuk yang yang mana gitu, yang mana gitu yang kan ya? kemarin. Yang kemarin. Yang mana yang kemarin? Yang mana yang kemarin deh gitu. Jadi kan dari situ kita udah bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata jualan tuh nggak hanya sekedar jualan ya. Iya. Ya. Wajib ada brand. nama lah gitu. Ya. Ibaratnya kita nih manusia, tapi kan kalau misalnya nggak ada namanya, nanti manggil apa gitu. Iya. Nah, ya, jadi, kamu siapa gitu? Banyak sih Siapa gitu kamunya. Nah, kita akan bahas dari segi produknya seperti itu ya. Tadi kan ibarat nama ya, brand itu adalah sebuah nama yang melekat pada sebuah produk. Gitu. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat dari situs ini, ternyata elemen-elemen dari brand itu ada banyak nih. Ya, banyak banget. Nih, di sini dikatakan ada 6 ya, ada nama. Oke. Pertama kamu udah harus punya nama nih. Nama, terus harus punya pembeda. Pembedanya dengan apa? Dengan menggunakan logo. Iya kan ya? Udah ada nama, otomatis harus bikin logonya dong. Betul. Banyak sekali klien kita yang chat ke admin Kebun Isen, Kak saya udah punya nama merek, tapi saya pengen punya ciri khas dari nama merek tersebut. Oh, bikin logo gitu. Nah, jadi nama udah ada, kita harus punya ini nih logonya atau ikonnya seperti Betul. itu. Terus simbol. Nah, entah itu nanti si simbolnya dimasukkan ke dalam logo atau gimana seperti itu. Kemudian desain, jelas lah. Kalau misalnya kita bikin logo harus ada desainnya. Slogan. Nah, Ya. slogan juga penting gitu. Jadi kalau misalnya slogan kayak Kebun Isen nih, partner UMKM gitu. Kalau misalnya apa ya ini slogan yang bisa diingat nih, brand-brand gede. Oh, kayak Tokopedia. Mulai aja dulu. Nah, ya Tokopedia. Mulai aja dulu seperti itu. Terus juga di dalam produk itu selain logo harus punya kemasan. Ya. Seperti yang tadi aku bilang di awal, ketika beli jajaran di warung, kalau misalnya kemasannya polosan, ketika kita mau nanya lagi ke warung tersebut bingung, apa nih kemasannya kemarin gitu. Kalau polosan itu Bening gitu ya? Ya memang kita ngincer murahnya sih, cuman ya kita nggak bisa Ekspansi gede-gedean nantinya. Iya kayak gitu, nggak punya brand, Nggak punya brand. merek kayak gitu. Nah oke, kita bahas nih ya beberapa kriteria yang harus diperhatikan di dalam pemilihan elemen merek. Oke. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama dikatakan di sini mudah diingat. Nah itu ya mudah diingat, pemilihan elemen yang ada di dalam merek itu coba gunakan kata yang mudah diingat. Ya, contoh seperti ini ya. Artinya elemen merek yang dipilih hendaknya yang mudah diingat. Dikatakan di sini diucapkan. Jangan sampai pakai bahasa Zimbabwe misalnya atau apa gitu. Osas. Siapa anak kamu? Osas gitu. Kan susah gitu ya. Susah. Terus simbol logo nama yang digunakan hendaknya menarik. Kayak kemarin tuh ada ada klien kita nih, Bu Rara, masih ingat kan ya? Itu kan dia sampai bikin redesign ulang lagi kemasannya. Karena menganggap kemasan yang sebelumnya itu nggak menarik perhatian kayak gitu. Oke, yang kedua, memiliki makna.
Oke, memiliki makna. Ini yang lumayan agak dalam sih. Ini agak dalam. Ini kalau misalnya kalian bikin logo percetakan, pasti mereka nggak akan bisa. Ya, bukan kita merendahkan, bukan tugasnya percetakan ya. Kalau percetakan memang nyetak gitu. Yeah. Kita ngedukasi sekali lagi, kalau tugas percetakan itu memang nyetak, kemasan, stiker dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kalian pengen bikin desain logo yang memang sesuai dengan target market kalian, bahkan pengen menarik desain kemasannya, kalian harus ke jasa studio desain grafis. Ya, bahkan dipikirkan soal filosofi dan maknanya. Betul seperti itu, biar memenuhi kriteria elemen-elemen yang dikatakan oleh situs Outbrain ini. Betul. Jadi harus mempunyai makna, penjelasan, deskripsi, kemudian juga informasi umum si brandnya itu ngejual apa, kategori yang dijual apa aja, komposisi, kemudian target market juga. Nah, itu juga harus diperhatikan. Betul. Agak rumit ya, sebenarnya nggak rumit juga sih kalau misalnya kalian memang udah mempunyai solid, ibaratkan bukan solid udah terbiasa sih. udah terbiasa. Kayak kita kan udah terbiasa, ya biasa-biasa aja. Gitu. Tapi kalau yang nggak terbiasa, klien baru itu ngapain pakai logo gitu? Bingung kan? Bingung. Makanya kita ngedukasi di sini menyamaratakan semua ya. Buat subscriber baru nih ya, kalau misalnya kalian mau jualan, itu penting sekali yang namanya logo. Iya. Gitu. Tadi sudah yang pertama tadi mudah diingat, memiliki makna, menarik dan lucu Nah, ini nih kayak Tokopedia lucu kan tuh ya, ada ikon burung ya. Iya. Ya kan ya, kesannya humble, friendly seperti itu. Iya. Jadi jangan asal logo yang serem, tapi jualannya produk anak-anak. Bayi misalnya gitu. Kan nggak nyambung. Siapa yang mau beli? Kalau misalkan ininya pasarnya ada anak-anak punk, metal gitu. Ya oke, logonya seram, itunya nuansanya serem gitu ya. Terus apa lagi nih? Fleksibel. Nah, si logo harus fleksibel. Artinya elemen merek dapat dimengerti dan tetap diterima oleh pasar-pasar bahkan budaya lain. Contoh nih yang fleksibel ada tahu Gojek. Ya. Nah, kan ya itu gambar lingkaran titik di atasnya. Di atasnya gitu. Bisa masuk ke semuanya karena mereka membuat seperti itu. Kenapa? Awalnya kan motor sama orang ya pakai helm. Iya. Awalnya itu layanan, kalau misalnya aku pernah lihat artikelnya, dia itu merubah karena awalnya itu kan dia hanya layanan antar jemput orang ya. Tapi karena semakin gedenya si aplikasi dan banyak aplikasi-aplikasi di dalamnya seperti GoPay, kemudian GoFood, GoShopping, Mama sekarang ada tuh yang belanja juga di Mama. Nah artinya kan nggak make sense sama yang logo yang terdahulu motor kayak gitu sama ini. Jadi sekarang dirubah biar fleksibel dan bisa masuk kemana-mana dan sesuai dengan layanan-layanan yang ada di Gojek seperti itu. Betul. Jadi lebih elegan, lebih mencerminkan korporasi besar. Gitu. Terus, legal. Nah, perhatikan ya, jadi artinya brand elemen tersebut sah menurut hukum dan undang-undang. Kita udah pernah bikin tutorialnya ya. Nah ini yang benar-benar menurutku banyak yang nggak memperhatikan ini deh. Ya, karena ngurusin legalitas itu lumayan tricky gitu. Ada susah-susah gampang. Terutama misalkan kita punya nama merek, kemudian punya logo yang kalau itu ternyata udah dipakai sama orang lain, ya nggak bakal bisa dipakai ketika kita daftar legalitas, daftar merek kita. Nah ini nih yang orang-orang tuh nggak banyak konsen di soal ini. Nanti akan kita bahas sih setelah ini ya. Di segmen yang berbeda. Ya, soalnya perlu penjabaran yang lengkap. Seperti itu. Nah oke, lanjut lagi nih. Sekarang kita bahas dari fungsi brand merek itu sendiri nih. Jadi bagi konsumen ini ternyata identifikasi mutu produk. Ya kan ya, jadi ketahuan nih produknya tuh sejauh mana sih, kemudian dia tuh ada di kelas mana sih. Ajis juga pernah bilang kan waktu dulu kalau misalnya kita mau bikin kemasan yang kelas menengah ke bawah, desainnya beda. Menengah ke atas, desainnya beda lagi. Nah, jadi ada identifikasinya seperti itu. Kemudian juga merek meningkatkan efisiensi pembeli. Ngerti nggak maksudnya? Tanpa orang yang jualannya ada di situ, si merek itu yang ada di dalam desain kemasan udah bisa menjelaskan dia jualannya apa. Ya istilah gampangnya itu marketing otomatis kayak gitu. Terus membantu menarik perhatian konsumen. Nah ini jadi kalau misalnya warnanya ngejreng kemudian sesuai dengan produknya, otomatis wah
ini bagus nih, dari kemasannya aja enak, apalagi rasanya. Nah, iya kayak gitu. Kemudian untuk membantu mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan oleh konsumen, resiko konsumen, baik misalnya kalau misalnya konsumen keracunan, itu kan harus ada tuh komposisi, terus apa, nutrition fact, ya kan ya. Jadi memang benar-benar ada di tahap si desainnya itu selain legal harus uji lab juga gitu. Iya, jangan sampai kayak kasus yang itu ya, yang sate beracun. Itu kan berbahaya banget ya. Kalau misalkan kita jualan makanan, kalau nggak ada kemasannya, iya kandungan gizi kayak gitu, mungkin kan semua orang nggak bisa makan kandungan yang ada di dalam produk kita. Ini juga jadi salah satu marketing buat pedagang sate nih. Mungkin nanti satenya bisa pakai kemasan ya. Iya, kayak gitu. biar aman. Ternyata ini sate halal dan bebas dari cyanida. Kalau tadi bagi konsumen ya, sekarang kita bagi produsen atau penjual. Nah, bagi produsen atau penjual memudahkan penjual untuk memproses pemesanan dan menelusuri masalah yang timbul. Maksudnya apa nih ya? Jadi kan kalau misalnya di dalam kemasan itu suka ada Instagram, WhatsApp, ya nggak? Jadi memudahkan si penjual untuk kalau misalnya mau beli tinggal hubungi Instagram ini, WhatsApp ini. Mau repeat order, mau ngepoin produknya gitu ya, lihat-lihat produk-produknya kan ada gitu, gampang dicari. Ada lagi, sebagai perlindungan hukum terhadap ciri khas produk sehingga tidak ada produk lain yang meniru. Ingat kasus Ruben Onsu kan? Ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi ketika kalian bikin sebuah logo, harus benar-benar si logo tersebut itu tidak sama. Ya, artinya jangan nyomot di Google yang udah ada atau di Miro langsung sedikit diubah, terus kitanya udah gede jadi aja bermasalah kayak gitu. Gara-gara logo yang kita buat kayak gitu, asal nyomot di Google. Terus membantu penjual dalam melakukan segmentasi pasar. Bener nu, ya kan ya tadi kan ya kalau misalnya desainnya desain kemasan menengah ke bawah, misalnya pakai desainnya seperti ini. Kalau misalnya marketingnya ke menengah ke atas, beda lagi. Ya. Bisa membedakan pasar lah untuk terkait dengan desain kayak gitu. Nah, membantu penjual dalam menarik pelanggan konsumen yang setia dan yang menguntungkan. Jadi intinya setia gimana nih maksudnya? Indomie. Kamu kalau misalnya beli pasti kan nggak mungkin pindah ke yang lain hati gitu kan ya, karena udah hafal banget sama desainnya si Indomie ini. Iya. Iya nggak sih? Udah dari jauh-jauh ini udah rak Indomie nih. Ini rak Indomie sendiri. Terus kalaupun kita ke supermarket kita pasti udah hafal nih, langsung. Udah di luar kepala lah kayak gitu si desainnya. Oke. Membangun citra perusahaan produsen. Jadi jika merek tersebut menimbulkan persepsi positif di masyarakat, maksudnya ya dia udah contohnya apa ya, Telkomsel, udah Indonesia banget lah gitu. Iya. Citranya udah Indonesia banget, udah warnanya merah, terus ada putihnya dan melambangkan ya nasionalis gitu. Iya. Produk Indonesia banget kan? Nah gitu, walaupun nggak tahu di dalamnya seperti apa. Gitu. Oke. Terus mengidentifikasi produk dalam perdagangan yang tadi udah dibahas ya. Misalnya kita datang ke supermarket langsung nyari Indomie karena udah tahu nih, diidentifikasi. Mengidentifikasi keunggulan produk yang dimiliki yang membedakan produk tersebut dengan produk lain, terutama produk saingan. Nah ini penting gitu. Jadi benar-benar kita punya desain yang khusus dibandingkan kompetitor kita. Itu jangan sampai kita punya desain yang sama dengan kompetitor kita. Ya kita harus punya value yang lebih lah dibanding kompetitor kita. Iya, sama kayak geprek IM geprek bensu sama geprek bensu. Beda gitu. Itu kan brand yang beda tapi karena itunya sama jadi nah itunya jangan sama seharusnya. Nah itu harus jangan sama gitu. Bukan beda ya gitu. Jadi harusnya jangan sama. Kayak gitu ya. Oke, ada itu aja sih. Pembahasan kali ini cukup menarik ya terkait merek dan brand. Jadi kalau teman-teman punya pandangan lain atau point of view yang lain, silahkan boleh komen di kolom komentar. Oke, kayak gitu ya. Dan kalau misalkan belum paham semuanya, silahkan diulangi-ulangi video ini sampai teman-teman ada ngerti di poin-poin yang ini. Nah, gitu ya. Oke, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di like, di komen, di subscribe kalau suka. Jangan lupa juga di share biar orang-orang yang membutuhkan bisa dapat video ini dan insight yang baru buat teman-teman sekalian. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.